Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Putiansari dengan NIM 2021 08 10 200 101 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan dosen mata kuliah AIK 2. Saya akan menjelaskan tentang metode penetapan hukum ibadah, metode mazhab, dan metode ijtihad, juga toharo dalam Islam. Hukum ibadah ialah mengatur tentang hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, hukum ibadah disebut dengan hablum minallah. Pengertian mazhab menurut para ulama dan ahli agama Islam ialah metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas. Batas-batasannya, bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Terdapat 4 imam mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, yang lebih mengedepankan rasionalitas atau logika, sehingga apabila terdapat seseorang yang sering meminta rasionalitas dalam memecahkan suatu persoalan, maka kembalilah kepada Imam Abu Hanifah. 2. Imam Malik bin Anas, lebih sering kepada hadis. Beliau lebih cenderung memahami persoalan dari tekstual hadisnya, sehingga apabila para pembaca hendak mengambil persoalan yang sumbernya langsung dari hadis, maka kembalilah kepada Imam Malik bin Anas. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i, memiliki kekhasan di mana beliau penghafal hadis dan mendalami bahasa Arab. Beliau juga dikenal sebagai ahli qiyas atau analogi, sehingga hadis maupun fikih beliau juga paham. Bahasa dan analoginya pun sangat kuat. Adapun dalam penetapan hukum sebuah perkara, beliau lebih memilih perkara yang lebih banyak pahalanya. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal, sering mengambil pertengahan. Apabila Imam Malik berpendapat dan Imam Syafi'i berpendapat, maka Imam Ahmad mengambil pertengahannya. Seperti halnya dalam bacaan bismillah ketika sholat, imam yang satu membaca jah dan imam yang satu membaca sir, sedangkan Imam Ahmad membaca dengan tidak jah dan tidak sir. Mazhab berdasar risalah aman. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab ini dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Numan bin Sabit At-Taimi Al-Kufi. Dikenal dan terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide modern. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab ini dicetuskan oleh Imam Malik bin Anas. Mazhab ini menjadi dasar hukum Arab Saudi, persebarannya meliputi Afrika Utara dan Afrika Barat. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab ini dicetuskan oleh Imam Syafi'i dan berkebanyakan dianut para penduduk Mesir, Arab Saudi bagian Barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali dicetus oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Hambal bin Hilal. Mazhab ini dianut kebanyakan penduduk Hijaz, pendalaman Oman, dan beberapa kota Asia Tengah. Selanjutnya ialah ijtihad. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihadaya tahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Secara bahasa, ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, arti ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat ijtihad atau mujtahid: yang pertama, harus memahami tentang ayat dan sunnah terkait dengan hukum. Yang kedua, harus memahami berbagai masalah yang telah ijmakan oleh para ahli. Yang ketiga, harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmunya dengan sempurna. Yang keempat, harus mengerti tentang nasyik dan mansyuk. Yang kelima, harus mengetahui dan memahami tentang usul fikih.
Yang keenam, harus memahami secara dalam tentang rahasia-rahasia tasyri atau asyarus syariah. Yang ketujuh, harus memahami secara dalam tentang seluk-beluk qiyas. Macam-macam ijtihad. Yang pertama ijma, kedua qiyah, ketiga maslahah mursalah, yang keempat sudut dariyah, yang kelima istihab, yang keenam yang ketujuh istihsan. Hukum melaksanakan ijtihad: yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah, yang ketiga sunnah, yang keempat mubah, kelima haram. Selanjutnya pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran atau najis hissi yang dapat terlihat dan najis manawi yang tidak terlihat zatnya. Menurut istilah syarah, toharoh ialah bersih dari najis, baik najis hakiki yaitu habaj atau kotoran, dan najis hukmi yaitu hadas. Jadi toharoh itu suci, tohir itu orang yang suci, dan mutahhir adalah orang yang selalu berusaha dan sadar akan dirinya yang tidak sempurna, tapi selalu berusaha menjadikan tampilannya bersih dan hatinya suci. Perbedaan suci dan bersih. Suci itu berarti pakaiannya bersih, hatinya pun baik, dan keadaannya baik. Sedangkan bersih berarti luarnya bersih atau pakaiannya bersih tapi belum tentu suci. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Dijelaskan juga dalam sunnah hadis riwayat Muslim 224 yang isinya Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang tidak diawali dengan toharoh, dan juga sedekah seseorang yang diiringi dengan sifat berlebihan. Esensi toharoh ialah menghadirkan keadaan yang bersih dari luar sekaligus suci dalam tubuh kita. Jadi, jika kita sudah dengan benar, maka akan muncul sifat toharoh. Institusi dari wudhu bisa menghadirkan kebaikan dalam dirinya dan kesucian dalam dirinya juga. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.